agar supplier ini bisa berjalan dengan cara klik Windows, kemudian klik animation. Nah, jika sudah, kita buat create properties, player idle, player jump, dan juga player run. Kita atur kecepatannya. Jika sudah, nanti akan disimpan di sini di animation. Player idle, player jump, dan juga player run. Kita coba player idle ketika si player yang di depan. Nah, ini kemudian player jump, si player akan melompat. Kemudian player run, player akan berlari. Jika sudah, kita buat animatornya transisi di mana player idle ke player run, player idle ke player jump, player run ke player idle, dan juga player idle ke player jump ke player idle. Transisi player idle ke player run kita uncheck, kemudian kita buat kondisinya menjadi run. Sebelum membuat kondisi ini, kita buat parameternya terlebih dahulu dengan cara tanda plus, kemudian trigger, maka muncul idle, run, jump, dan juga shoot. Maka di sini kondisinya akan muncul seperti ini dengan cara tambahkan klik add tools. Jika sudah, ini kondisi transisi player run ke player idle. Kita uncheck kondisinya yaitu idle, kemudian player idle ke player jump, kondisinya jump, kemudian transisi player jump ke player idle yaitu idle, kemudian transisi player jump ke player run, kondisinya yaitu run, kemudian player run ke player jump, kondisinya yaitu jump. Nah, jika sudah, kita kembali ke game. Kita buat script agar si player bisa berjalan. Nah, ini
sama dengan false. ID move 0 akan player akan move hujan biru di tempat yaitu 0. Animator engine, nanti kita juga akan buat audio source. Kemudian ada kelas start training get komponen animator, kemudian kelas update di mana nanti ketika si player ini berjalan ke arah ke kiri, kita jalankan dengan cara tombol pada keyboard panah arah ke kiri, begitu pula jika ingin bergerak ke kanan kita klik tombol pada keyboard arah ke kanan. Kemudian jika player ingin lompat maka kita klik tombol space pada keyboard. Kemudian ini kondisi ketika menyentuh tanah, kita menggunakan on collision stay to D. Ini kita reset triggernya jump, kondisi dimana kita set trigger idle. Kemudian ada on kalau kita kondisi ketika menyentuh tanah, buat kelas on collision exit, ending set trigger jump, ending set trigger run, dan juga ending reset trigger idle. Kemudian ini ada kelas move, kondisi ketika player bergerak ke kanan kita set triggernya run, kecepatannya yaitu 5. Jika ini bergerak kanan maka vektor 1F, 1L, 1F. Kemudian jika player bergerak ke kiri kita menggunakan min 1. Kemudian ada kelas jump, ini kondisi ketika si player loncat, kita menggunakan game object, get komponen digit body, add force, vector 2 up, kita terserah mau berapa, tapi saya menggunakan 450. Kemudian supply, ini ketika si player lompat ada audio search. Kembali lagi, agar si player ini tidak jatuh ke bawah maka kita tambahkan ini polygon collider, atur ya, ini sebelumnya sudah saya atur. Gunanya polygon collider ini agar si objek ini tidak jatuh ke bawah saat jalan. Kita coba. Ini jadi error karena yang satunya tadi belum saya drag. Kita next ke langkah selanjutnya.
Kali ini saya akan menjelaskan Mac. Mac di sini merupakan musuh dari player ini, yang nantinya jika si player ini mengenai Mac, maka player akan die atau game over. Caranya, kita terlebih dahulu buat game of Great Empathy, kita buat game of check, kemudian kita ganti namanya menjadi Mac seperti ini. Kemudian kita drag objek Mac ke dalam hierarki sini. Jika sudah, kita tambahkan polygon collider yang fungsinya agar si objek ini jika melindungi si objek inilah intinya. Kemudian kita buat script game over. Game over ini fungsinya apabila si player menabrak ini, nantinya player akan mati. Kita tambahkan fungsi on collision enter 2D. Nanti kita akan memanggil fungsi game manager. Game manager ini nantinya untuk memanggil game over dan juga restart. Kita tambahkan ini game over ke panel. Di sini saya akan kasih audio search juga, namanya game over A. Kita buat destroy game object agar nanti ketika default fungsinya kembali ke game object. Jika sudah, kita drag ini game over ke Mac sini. Kemudian scriptnya seperti ini. Game manager ini kita isi dengan objek Mac sendiri. Kita drag taruh sini, kemudian tambahkan audionya. Sebelumnya sudah saya drag di sini di hierarki ini. Kemudian ada game manager script. Nanti saya akan buat. Nah, di Mac ini saya tambahkan juga Xmove dulu. Buat target ini fungsinya agar ketika si target ini tidak sama dengan 0, jadinya akan kembali ke 0 lagi. Full target ini fungsinya agar layarnya atau backgroundnya itu bisa ikut berjalan ketika si player ini berjalan. Record lock position, player position X, position Y, and position Z. Kondisi apabila si posisi X dan posisi lebih dari 0 dan player posisi X kurang dari 270. Nanti ini player follow target ini akan saya drag ke main kamera, maka jadinya seperti ini. Player kita isi dengan ini, player kita drag ke sini, kemudian background kita background yang ini yang biru, ini saya drag targetnya yaitu si Mac ini. Ini targetnya saya drag sini. Kemudian kita buat panel. Untuk membuat panel kita klik ini UI
kemudian panel, maka tampilannya seperti ini. Teks ini tampilannya, kemudian rubah warnanya menjadi warna hitam. Ini teksnya saya tulis game over dengan font size-nya 37, saya buat bold. Di panel ini backgroundnya saya kasih warna hitam. Untuk ini button restart kita buat juga di panel, klik UI button, kemudian di bagian source image kita drag gambar ke sini, maka tampilannya akan seperti ini. Tampil fungsi restart ini ada di dalam game manager sini. Kemudian agar restart ini berfungsi, kita tambahkan on click, kemudian game object game over ini saya drag ke sini, kita tambahkan, kita pilih game manager, kemudian kita klik restart. Kita coba apakah berhasil. Nah, panelnya akan hilang karena di sini Go panel waktu start kita false, kemudian apabila game over set aktifnya menjadi true. Kita coba. Akan menjadi game over, kita klik akan kembali lagi.
membuat scan baru, kita klik file kemudian new scan. Berhubung saya udah buat scan baru, kita langsung klik saja menu. Nah, di sini untuk membuat tampilan seperti ini, kita klik ini, kemudian create empty, maka akan menunjukkan objek. Saya sudah buat, kemudian ada script xmove. Xmove ini fungsi untuk misalnya ketika kita klik play, levelnya akan ke scan yang kedua. Kita coba atur, kita buat terlebih dahulu tampilan ini. Caranya klik UI kemudian image, nanti akan muncul seperti ini image. Kita buat button play dan juga button exit. Pertama buat button play, gambarnya dari sini fase ketiga ini yang tadi kita spread editor, kemudian akan tampil seperti ini. Kita atur button play, kita tambahkan game object yang script xmove yang kita drag tadi, kemudian fungsinya kita masukkan xmove, kemudian level string, kemudian di level width button width tambahkan xmove width. Apabila kita klik play, maka menu akan menuju ke scan yang selanjutnya. Kita coba play. Seperti ini. Demikian tutorial pembuatan game Unity 2 dimensi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.